Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar ayah bunda, adik-adikku, saudara-saudariku, teman-teman semua yang dirahmati Allah? Alhamdulillah kita pada kesempatan Sabtu hari ini bisa bermuajahah atau bertatap muka kembali untuk sama-sama mengikuti sosialisasi atau penjelasan seputar Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi sekolah di Ma'had Al-Azhar di Kairo Mesir. Yang sebenarnya hampir setiap Sabtu kita adakan bincang Sabtu seperti ini, dan saat ini alhamdulillah sudah ke-36 kali kita adakan dengan tema yang berbeda-beda untuk memberikan penjelasan mengenai sekolah di Ma'had, karena sampai saat ini pun tidak semua orang memahami bahwa Al-Azhar itu ternyata bukan hanya memiliki sekolah dengan jenjang universitas saja, akan tetapi Al-Azhar justru telah memiliki jenjang yang lainnya sama seperti di Indonesia, dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, dan S3. Dan itu semua di negara kita, di Indonesia, masih belum tersosialisasi dengan baik ya, tersosialisasi dengan baik. Oleh sebab itu kami sengaja untuk mengadakan semacam Zoom seperti ini agar bisa lebih merata penjelasan seputar Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir ini. Dan untuk memulai pertemuan kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Semoga Allah memberikan manfaat ya, kemudahan dan keberkahan di majelis ilmu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda yang dirahmati Allah, adik-adikku, saudara-saudariku sekalian, insya Allah bersama saya Arifin dalam 1 jam ke depan untuk sama-sama mengikuti penjelasan seputar Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan pada tema di kali ini kita akan mengulas mengenai yang dinamakan dengan dirosah khosoh ya. Dirosah khosoh adalah bagian program yang ada di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan seperti biasa, saya ingin memperkenalkan bahwa kami Darul Arifin alhamdulillah setiap tahunnya memberangkatkan para pelajar, siswa-siswi, para santri dari Indonesia, dari seluruh pelosok tanah air untuk berangkat ke Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi dari paling ujung Aceh sampai paling ujung Papua, alhamdulillah sudah kami berangkatkan ya, termasuk dari Maluku ya, dari timur, dari Lombok, kemudian dari Pulau Jawa sendiri, kemudian dari Kalimantan dan seterusnya. Darul Arifin ini berdiri sejak tahun 2016 dan alhamdulillah di bulan-bulan ini kami memberangkatkan beberapa kali. Kemarin dari bulan Oktober, November, dan di Desember ini insya Allah kemarin ada keberangkatan tanggal 7, kemudian nanti ada keberangkatan lagi tanggal 12, dan insya Allah di tanggal 22 Desember kita ada keberangkatan lagi, dan akan dilanjutkan insya Allah di akhir Desember kembali, dan di awal di bulan Januari insya Allah. Jadi memang Darul Arifin memiliki program pengiriman pelajar khususnya di jenjang Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir ya. Jadi semua. Jadi bukan hanya yang lulus di Darul Arifin, akan tetapi memang ini terdiri dari berbagai sekolah di seluruh tanah air untuk bisa mendaftar di Darul Arifin untuk berangkat ke Al-Azhar gitu, tapi pada jenjang untuk Ma'had ini. Dan
mengenai Al-Azhar itu sendiri, Ma'had Al-Azhar ini bukanlah satu sekolah formal yang baru berdiri, akan tetapi memang sudah lama sekali, ya lebih dari 100 tahun bahwa Ma'had ini sudah berdiri, sudah sejak lama. Terbukti bahwa cukup banyak alumni-alumni yang lulus dari jenjang Ma'had ya. Mungkin biasa saya sebutkan di ruang setiap Zoom itu ada Pak Profesor Dr. Qurai Shihab contohnya, yang beliau meraih gelar hingga doktor di Al-Azhar, dan itu beliau memulai sekolah di Al-Azhar ini, di Ma'had Al-Azhar dari kelas 2 SMP, ya, di mana dulu beliau pada saat kelas 2 SMP beliau terbang ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya di Ma'had pada jenjang di Al-Azhar pada jenjang Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, nanti insya Allah bagi antum yang ingin bertanya, karena memang ruang Zoom ini adalah satu media yang disediakan oleh Darul Arifin untuk bisa bertanya langsung ya. Karena selama ini pertanyaan itu hanya melalui ruang chat ya, lewat WhatsApp ya, ke WhatsApp saya, dan itu tidak henti-henti ya, WhatsApp saya banyak sekali masuk untuk bertanya seputar Ma'had, dan oleh sebab itu kami sediakan ruang Zoom ini untuk bertanya langsung. Jadi tidak perlu sungkan, tidak perlu malu, silakan nanti pada saat bisa di tengah-tengah saya menjelaskan, atau mungkin di akhir acara ini antum bisa gunakan ruang Zoom ini sebagai ruang untuk bertanya langsung apa yang sekiranya kalian perlu ketahui seputar pendidikan di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Karena memang Ma'had ini peruntukannya bukan hanya untuk anak-anak yang lulus SD saja ya, karena memang salah satu syarat untuk bisa masuk ke jenjang Ma'had itu usia minimal adalah 12 tahun, atau di kita adalah lulusan SD ya, dengan ijazah paling rendahnya adalah SD. Nah, kemudian juga selain SD, peruntukan jenjang Ma'had ini juga untuk SMP, kemudian untuk SMA, untuk lulusan aliyah ya sederajat, sanawiyah gitu, atau pindahan, atau bahkan ijazah-ijazah yang dengan menggunakan program paket ya, kalau di Indonesia ada program paket. Nah, itu bisa mendaftar di jenjang Ma'had ini. Nanti bisa berkoordinasi dengan Darul Arifin melalui WhatsApp atau melalui email, atau bisa dibaca antum di website Darul Arifin di www.darularifin.or.id. Dan izinkan saya menjelaskan mengenai seputar dirosah khosoh ya. Jadi bagi antum yang ingin melanjutkan studi di Al-Azhar, memang khususnya bagi teman-teman yang sudah lulus aliyah, yaitu salah satu jalan alternatif untuk bisa mendaftar di Universitas Al-Azhar adalah dengan melalui jenjang atau jalur Ma'had ini. Ya, di samping karena memang jalur Ma'had ini tidak diperlukan tes masuk, artinya siapapun yang mendaftar dengan dokumen yang lengkap itu akan diterima di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir gitu. Dan yang kedua, kenapa banyak teman-teman yang sudah lulus aliyah mengambil jalur Ma'had ini, karena pada jenjang Ma'had itu disediakan ada namanya musabakoh ya, atau yang kita kenal dengan akselerasi atau percepatan. Jadi Ma'had ini secara normal mungkin ditempuh dengan waktu yang 3 tahun ya. Akan tetapi dengan adanya akselerasi ini bisa diambil percepatan. Percepatan itu berapa lama ya? Kalau yang sudah berjalan ini, percepatan itu bisa ditempuh hanya dalam waktu 8 bulan nih, atau 1 tahun lah mungkin. Setelah itu pada tahun berikutnya bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu S1 di Universitas Al-Azhar, dan itu sudah tanpa tes lagi. Karena nanti antum pada saat sudah menyelesaikan jenjang Ma'had akan mendapatkan ijazah. Ijazah itu setingkat dengan SMA kalau di kita, dan itu formal dari Al-Azhar. Nah, ijazah itulah yang akan digunakan untuk mendaftar di Universitas Al-Azhar
maka Al-Azhar sendiri akan menerimanya tanpa ada tes masuk lagi, karena secara umum Al-Azhar sudah bisa melihat kemampuan atau kualitas teman-teman yang lulus dari jenjang ma'had tadi. Maka mendaftar dengan ijazah itu, kecuali apabila antum mendaftar dengan ijazah di luar Al-Azhar. Jadi karena mendaftar dengan ijazah SMA yang ada di Indonesia itu pasti akan mengikuti tes ya, mengikuti tes, dan itu tidak bisa langsung di sana, harus melalui ke jalur entah di Busiba atau di Kemenak dan lain sebagainya. Akan tetapi apabila antum bisa menyelesaikan jenjang ma'had dan mendapatkan ijazah tadi, maka antum akan bisa mendaftarnya ke jenjang S1 dengan ijazah yang dikeluarkan oleh Ma'had Al-Azhar. Jadi pada saat ketika antum sudah mendaftar di Darul Arifin, kemudian terbang ke Kairo, kemudian melakukan pemberkasan, maka yang akan dilakukan oleh antum adalah antum akan mengikuti, setelah terdaftar di Ma'had Al-Azhar, ada Al-Azhar memberikan satu tes yang namanya placement test ya, atau yang dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah imtihan tahdidul mustawa. Nah, tes placement test ini adalah cara bagaimana Al-Azhar melihat kemampuan bahasa Arab masing-masing siswa. Karena di sana nanti akan Al-Azhar itu tidak melihat ijazah yang antum bawa ya. Apakah antum ijazahnya dengan ijazah SD atau SMP atau SMA, akan tetapi bagaimana cara Al-Azhar menempatkan kelas-kelasnya itu dengan cara placement test tadi, untuk melihat kemampuan bahasa Arab antum. Itu tahap pertama setelah antum diterima di Ma'had Al-Azhar. Akan mengikuti namanya placement test, dan itu akan diberikan bimbingannya di Asrama Darul Arifin di Kairo nanti, sebelum antum mengikuti placement test. Nah, pada saat placement test, kalau nanti hasil atau nilai yang akan antum dapatkan itu sudah mencukupi ya di bahasa Arabnya, menurut Al-Azhar, maka antum akan diikutsertakan akselerasi atau musabakoh atau ikhtibarat, masuk ke akselerasi. Akselerasi itu langsung percepatan. Akan tetapi kalau bahasa Arab yang antum memiliki bekalnya tidak mencukupi menurut Al-Azhar, maka antum akan masuk ke dirosah khosoh namanya, atau kalau dalam bahasa kita dinamakan dengan kelas bahasa ya, beberapa bulan kelas bahasa. Jadi tikungannya di situ ya, persimpangannya di situ. Kalau antum nanti ketika masuk ke ma'had mengikuti placement test, hasil tes bahasa Arabnya bagus, maka antum diperbolehkan untuk ikut akselerasi. Tapi kalau di bahasa Arabnya tidak mencukupi, maka antum akan bergabung dengan kelas bahasa, atau yang dikenal dalam program ma'had ini dengan istilah dirosah khosoh. Nah, di dirosah khosoh itu ada beberapa level ya, ada beberapa level yang akan bisa antum ikut di situ. Ada 6 level, tepatnya ada 6 level. Yang level pertama adalah mubtadi awal, kemudian level kedua mubtadi sani, kemudian yang ketiga mutawasid awal, yang keempatnya mutawasid sani, kemudian yang kelimanya mutaqaddim awal, dan yang keenam adalah mutaqaddim sani. Jadi hanya ada 6 level. Ya, saya ulangi, mubtadi awal, mubtadi sani, mutawasid awal, mutawasid sani, dan mutaqaddim awal serta mutaqaddim sani. Jadi ada 6 level yang tersedia pada jenjang dirosah khosoh tadi. Dan apakah harus diselesaikan secara keseluruhan? Jawabannya adalah tidak. Jadi tidak semua antum harus ikuti dari level 1 ke level 6, tidak perlu. Bagaimana cara menempatkannya? Al-Azhar akan melihat nanti nilai dari bahasa Arab yang sekiranya tidak mencukupi. Kalau misalnya nilainya, misalnya kita taruh nilainya misalnya 50 lah, maka antum tidak mesti harus dari mubtadi awal level 1. Nah, bisa jadi antum akan masuk di level 3 langsung gitu. Jadi nggak mesti harus level 1 level, kemudian ujian level 2, ujian level 3, dan tidak mesti. Nah, bisa jadi antum masuk di level 3. Bisa jadi antum masuk di level 4. Bisa jadi juga antum langsung masuk di level 5. Tergantung nilai bahasa Arab yang didapat pada saat placement test tadi. Gitu. Nah, kira-kira berapa lama satu level itu? Nah, satu level ini
hanya memakan waktu kisaran 45 hari. Jadi tidak sampai bertahun-tahun. Satu level mubtadi awal 45 hari, mubtadi sani 45 hari, mutawasid awal 45 hari, mutawasid sani 45 hari, mutaqaddim awal 45 hari, dan mutaqaddim sani 45 hari. Dan setiap 45 hari ini ada ujiannya. Jadi ada ujian tengah level ya, nisful mustawa, ada ujian kenaikan level. Jadi biasanya kalau ujian itu per 2 pekan ya. 2 pekan ujian pertama, kemudian ujian keduanya untuk kenaikan level. Misalnya begini, pada saat antum ikut placement test, kemudian Al-Azhar menggabungkan antum di kelas bahasa, nah nanti akan dilihat di kelas bahasa berapa, di level berapa. Kalau misalnya antum dapat di level 4, maka antum harus mengikuti level 4 itu hanya 45 hari. Jadi 2 pekan ikut ujian, nisful mustawa atau tengah level. Kemudian setelah 2 pekan lagi ikut ujian kenaikan level. Ya. Jadi tidak mesti ketika ikut placement test harus masuk ke level paling bawah, level 1, tidak mesti. Bisa di level 3 atau level 4 atau level 2 atau bahkan level 5 gitu. Nah, yang kedua, kelebihan dari dirosah khosoh ini sama seperti antum tidak perlu dari level 1, juga nanti ketika sudah di level 4 ya, itu antum bisa mengikuti namanya akselerasi lagi atau imtihan qabul untuk masuk ke jenjang berikutnya. Nah, akselerasi itu diperbolehkan atau untuk diikuti bagi teman-teman yang nilainya bagus ketika sudah berada di level 4 atau di level 5. Level 4 atau level 5. Kalau antum misalnya ketika masuk di dirosah khosoh antum ditempatkan di level 3, maka setelah 45 hari antum belum bisa ikut akselerasi. Antum harus ikut naik dulu ke level 4, setelah level 4 baru akan ikut akselerasi ya. Kalau nilainya bagus di level 4. Atau ketika di level 4 nilainya dirasa tetap naik level, akan tetapi tidak mencukupi untuk ikut akselerasi, maka antum harus masuk ke level 5 dulu. Nanti di level 5 baru antum bisa ikut gitu. Jadi kalau orang bertanya, nanti di dirosah khosoh berapa tahun gitu? Jawabannya tidak bertahun-tahun ya, hitungannya hanya bulan-bulan. Tapi juga tergantung dari semangat dan fokus antum pada saat mengikuti pembelajaran di kelas bahasa tadi atau di dirosah khosoh. Kira-kira apakah semua yang masuk di kelas bahasa itu akan naik level pada saat setiap ujian? Jawabannya tidak juga. Ada juga teman-teman yang tidak naik level pada saat ujian setelah 45 hari, ternyata ujiannya nilai ujiannya tidak mencukupi untuk dia naik kelas, maka dia akan tetap di situ. Misalnya ketika antum masuk di placement test, masuk di level 3, setelah ikut belajar 2 pekan ujian nisful mustawa atau tengah level, kemudian 2 pekan lagi ikut kenaikan level, ternyata pas di kenaikan level ini antum tidak mencukupi nilainya untuk naik kelas, maka antum harus ngulang 45 hari lagi di level yang sama, di level kelas 3 misalnya, di level 3 tadi. Nah, kemudian berapa lama Al-Azhar memperbolehkan antum berada di kelas yang sama? Nah, ini kan ada orang yang lancar tuh level 1 level misalnya masuk di level 3, kemudian level 4 setelah 45 hari atau sebulan setengah ya. Kemudian langsung level 5 atau ikut akselerasi bahkan. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin dia tidak fokus belajar atau tidak semangat atau mungkin agak kurang dari sisi pemahamannya. Maka ketika antum nggak naik kelas, itu berapa kali diberi kesempatan oleh Al-Azhar. Nah, Al-Azhar itu dari zaman dulu sampai saat ini, itu memberikan kesempatan hanya 3 kali tidak naik kelas. Kalau setelah 3 kali tidak naik kelas, baik itu di jenjang dirosah khosoh, atau di ma'had ya, atau bahkan di universitas pun, ketika antum sudah dikasih kesempatan 3 kali berturut-turut tidak naik kelas, maka resikonya adalah DO atau drop out ya, atau
dan drop out itu artinya antum harus kembali ke tanah air. Begitu. Nah, ini untuk apa? Untuk memacu atau memicu atau memberikan semangat kepada teman-teman untuk tetap fokus belajar di Al-Azhar ya, khususnya pada jenjang ma'had ini. Nah, apakah itu mungkin terjadi? Ya mungkin saja, namanya kesempatan dan fokus teman-teman berbeda-beda. Ada yang fokus betul, dia tetap lancar begitu, dan itu kita harapkan memang. Itu diharapkan karena bagaimanapun antum sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar, kemudian berkorban meninggalkan kedua orang tua, keluarga, teman-teman di Indonesia, kemudian terbang ke Kairo untuk bergabung dengan para pelajar dari semua negara. Nah, kemudian di sananya antum misalnya kurang fokus, nah itu yang sangat disayangkan. Oleh sebab itu, ketika antum ingin melangkah menuju Al-Azhar, antum harus yakinkan betul bahwa antum punya cita-cita yang tinggi, antum punya target sekian tahun untuk menyelesaikan jenjang ma'had misalnya, kemudian sekian tahun antum bisa menyelesaikan S1, bahkan antum bisa teruskan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu S2 dan S3 sebagaimana teman-teman yang sudah berjuang di bangku pendidikan Al-Azhar Kairo Mesir. Saya kira itu mukaddimahnya yang perlu antum ketahui seputar dirasah khosoh ya. Dirasah khosoh, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa dibuka mikrofonnya atau di ketik di ruang chat ya, boleh silakan. Dil, ini kenapa begini? Enggak ini. Biasanya. Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, saya Ramadan dari Rokan Hilir. Boleh silakan. Kemarin dapat ini karena ada Bu Desi, anaknya berangkat tanggal berapa Mas? Tanggal 7 atau tanggal berapa? Bundanya Alif yang berangkat terakhir kemarin. Oh iya, ahlan. Jadi kebetulan teman kuliah. Baik. Jadi gini Ustaz, kemarin kebetulan anak saya masih di UBS ya. Dia kemarin habis, sekarang kelas 1 Aliyah. Kelas 3 kemarin katanya sih mau nyambung ke Mesir sana. Saya nggak tahu jalannya kan. Kebetulan alhamdulillah mungkin ditinggal Allah karena ada Bu Desi kemarin. Jadi mau tanya sama Buya, kalau ma'hadnya itu berapa tahun? Tadi kata Buya kan tergantung apanya juga kan, kemampuan siswanya juga. Udah dipastikan betul lulus nanti atau enggak ya Buya? Kalau kita anaknya ikut ke sana nanti. Habis itu kalau kelas 1, berarti kan dia nanti SMA di sana Buya. Ada enggak bedanya kalau anak tamat SD atau tamat SMP nanti untuk masuk ke universitas ini beda tahun nggak di ma'hadnya itu? Segitu dulu Buya. Ya, baik, terima kasih Pak. Untuk perbedaan perlakuan Al-Azhar bagi teman-teman yang lulus SD, lulus SMP, dan lulus SMA, ya atau bahkan S1, karena beberapa kali kami juga memberangkatkan teman-teman yang sudah lulus S1 di Indonesia. Akan tetapi karena beliau-beliau ini punya keinginan yang kuat untuk melanjutkan untuk sekolah di Al-Azhar, di Universitas Al-Azhar, beliau-beliau ini dengan rela masuk kembali ke jenjang ma'had agar bisa masuk ke Universitas Al-Azhar tanpa tes. Nah, kemudian bagaimana cara Al-Azhar itu memperlakukan? Al-Azhar itu sampai saat ini tidak melihat ijazah yang kita bawa. Jadi teman-teman SD, SMP, SMA itu diperlakukan semuanya sama. Kemudian bagaimana kita mendaftar dengan ijazah? Karena memang Darul Arifin ini ketika mendaftar itu salah satunya adalah dengan melampirkan ijazah, ya ijazah terakhir, entah ijazah SD, SMP, dan SMA. Nah, ijazah ini sebenarnya digunakan untuk keperluan rekomendasi di Kemenak Pusat.
Nah, hanya sebatas itu dan untuk keperluan rekomendasi di KBRI di Kairo. Adapun untuk mendaftar di ma'hadnya itu tidak perlu melampirkan ijazah. Nah, bagaimana kemudian Al-Azhar memilah-milah anak-anak ini, yaitu dengan adanya placement test tadi. Jadi placement test itu untuk melihat kemampuan bahasa Arab Ananda. Dan ini sebenarnya sangat baik ya, karena ketika ada siswa yang mungkin bahasa Arabnya lemah, kemudian langsung dimasukkan ke kelas 2 SMA misalnya, atau kelas 3 SMA, atau bahkan kelas 1 SMA. Itu karena bahasa Arabnya lemah, itu kemungkinan besar tidak akan bisa mengikuti pembelajaran. Karena nanti di kelas itu, ketika antum sudah mengikuti berbagai macam mata pelajaran, itu paling tidak penyampaiannya dengan bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini adalah satu dasar yang harus dimiliki oleh para siswa. Maka Al-Azhar berkepentingan di situ sehingga mengadakan placement test untuk melihat kemampuan bahasa Arab anak masing-masing. Pada saat nanti placement test hasil atau nilai bahasa Arabnya mencukupi, ya dia akan masuk akselerasi walaupun di sininya baru lulus SD misalnya, atau mungkin baru lulus SMP. Nah, akselerasi ini untuk percepatan tadi, untuk percepatan. Nah, akan tetapi apabila hasil bahasa Arabnya pada saat placement test dirasa kurang mencukupi menurut Al-Azhar, maka dia harus masuk ke kelas bahasa dulu beberapa bulan, walaupun dia sudah lulus aliyah di sini, gitu. Bahkan sudah lulus S1 di sini, selama usianya belum sampai 30 tahun. Karena Al-Azhar itu, jenjang ma'had ini menerima siswa dengan usia paling tinggi adalah 30 tahun. Nah, kemudian kalau misalnya tidak ikut akselerasi, kira-kira berapa lama ya normalnya? Nah, normalnya di ma'had ini adalah 3 tahun. 3 tahun. Nah, 3 tahun ini kalau antum normal. Nah, bagaimana kalau nggak normal? Kalau nggak normal itu dua kemungkinan. Bisa jadi antum lebih cepat dari 3 tahun, bisa jadi antum lebih lambat dari 3 tahun. Gitu. Nah, kalau misalnya sampai sana kemudian belajarnya ogah-ogahan, ya mungkin kalau biasa di luar asrama itu orang biasa main game atau nongkrong atau apa sehingga belajarnya nggak fokus, maka ada kemungkinan dia akan lebih dari 3 tahun nih. Lebih dari 3 tahun. Misalnya kelas 1 2 tahun, kelas 2 2 tahun, kelas 3 2 tahun, ya total itu 6 tahun gitu ya. Walaupun di sini sudah lulus aliyah misalnya. Maka selalu kami tekankan bagi teman-teman yang mendaftar di Darul Arifin, khususnya bagi anak-anak yang sudah lulus aliyah, itu mereka harus punya target berapa lama kalian ingin menyelesaikan jenjang ma'had ini. Karena semua tergantung pada kita, pada kemauan kita. Banyak teman-teman kalau saya tanya bagaimana di ma'had susah, enggak juga, tergantung kemauan kita. Kalau kita mau serius, bisa. Kalau enggak serius ya siapapun ya, sekolah dimanapun ya, itu kemungkinan enggak bisa. Dan seperti itulah ternyata Al-Azhar menjaga kualitas siswa-siswinya gitu. Maka nanti ketika mereka lulus di ma'had, itu kualitasnya sudah bisa dijamin oleh Al-Azhar bahwa anak ini memang sudah memiliki kapabilitas untuk bisa lulus pada jenjang ma'had Al-Azhar. Maka ketika anak ini melanjutkan S1, itu sudah tidak diragukan lagi oleh Al-Azhar bahwa anak ini sudah memang layak untuk masuk ke S1 tanpa tes gitu. Tanpa harus ikut kelas bahasa lagi atau daurul lughah ya. Jadi bisa langsung. Nah, seperti itu. Jadi apakah ada jaminan ketika masuk ma'had anak ini akan lulus? Ya tidak ada jaminan. Ya tidak ada jaminan. Nah, maka Al-Azhar ini prinsipnya kalau yang kami ketahui bahwa setiap orang itu bisa masuk ke Al-Azhar dengan mudah ya. Selama dokumen-dokumen itu lengkap, itu insya Allah bisa diterima di Al-Azhar. Cuma bagaimana Al-Azhar menjaga kualitas atau mutunya itu dengan cara ketika dia kenaikan kelas itu betul-betul dijaga dengan baik mutu-mutu masing-masing siswa. Nah, itu agar apa? Agar nanti ketika sudah berada di level tertinggi, dia bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Al-Azhar tadi. Saya kira seperti itu ya, Pak.
Jadi kembali lagi memang tergantung. Kalau yang di Darul Arifin ini kita berharap targetnya adalah paling tidak 2 tahun sudah harus selesai di jenjang ma'had. 2 tahun harus selesai. Apakah anak ini berada lulus SD? Karena banyak juga teman-teman yang kami berangkatkan usianya masih 13 tahun. Malah tahun lalu kami berangkatkan usianya masih 11 tahun lewat, jadi hampir 12 tahun. Ketika sudah sampai Kairo beberapa bulan baru dia masuk ke usia 12 tahun. Tapi banyak juga yang kami berangkatkan anak-anak yang sudah lulus aliyah atau SMA. Dan itu masing-masing memang punya target yang berbeda. Terutama bagi teman-teman yang sudah lulus aliyah ini, lulus SMA, bagaimana caranya agar mereka harus memiliki target menyelesaikan jenjang ma'had dalam waktu yang cukup baik. Sehingga mereka punya cita-cita tepat gitu ya. Betul-betul bagus untuk di kemudian hari. Saya kira itu. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Maaf Ustaz, nambah pertanyaan lagi. Boleh. Berarti kalau semakin cepat semakin bagus lah kita kesana berarti ya, dalam arti kata gitu. Habis itu kita kan tujuannya mau kuliah nanti di Al-Azhar. Ujungnya kan ke situ ya. Karena kami masih awam. Bagaimanapun nanti di Al-Azhar itu saat kuliah setelah dari ma'had ini biayanya gitu Bu ya, karena kita kan udah jauh-jauh ke luar negeri, takutnya nanti kendala biaya, kita kan nggak tahu ke depannya gimana. Jadi kita dapat gambaran sekarang dari Buya gitu. Habis itu takut lupa nanti Buya ada catatan, tapi kan tak selengkap. Kalau biasa nanti tolong dibagi rekaman ini Buya, jadi bisa karena gini. Kadang saya nerangkannya susah kan kalau nanti ada rekamannya, nanti anak langsung dengar gitu kan. Lebih jelas gitu. Ya, insya Allah memang biasanya akan dibuatkan link Zoom-nya, nanti biasanya akan dikirimkan ke grup WhatsApp, kemudian atau di Facebook atau di Instagram milik Darul Arifin. Jadi perlu Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku ketahui bahwa Al-Azhar ini sampai saat ini itu menggratiskan biaya pendidikan. Bukan hanya pada jenjang ma'had saja, akan tetapi pada jenjang universitas pun gratis. Dari SD, SMP, SMA itu semua gratis Al-Azhar. Jadi tidak ada biaya pendidikan, tidak ada biaya uang gedung, tidak ada biaya uang SPP, tidak ada biaya uang pangkal dan lain sebagainya ya. Bahkan biaya-biaya yang lain, uang kas sekolah atau apa itu tidak ada sama sekali. Jadi Al-Azhar membebaskan biaya pendidikan bagi siswa-siswinya yang datang dari berbagai negara untuk sekolah di Al-Azhar. Termasuk ke universitasnya pun gratis. Jadi bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan jenjang ma'had ini, ketika lanjut S1 itu pun tidak dikenakan biaya pendidikan alias gratis ya. Nah, akan tetapi memang Al-Azhar tidak menanggung biaya keberangkatan dari negara masing-masing gitu. Dan tidak menanggung biaya hidup selama berada di Kairo. Maka ada biaya keberangkatan, kemudian ada biaya asrama gitu ya. Hanya itu saja dan untuk kebutuhan pribadi. Adapun pendidikannya, terutama di jenjang ma'had ini, bahkan buku-buku pelajaran pun dibagikan secara gratis gitu. Nah, kalau bedanya untuk masuk universitas, di universitas juga sama, gratis tidak berbayar. Akan tetapi buku-bukunya bayar, beli sendiri dan itu murah sekali. Karena memang buku-buku ini disusun oleh si pengajarnya langsung, syekhnya langsung. Jadi pengajarnya siapa itu beliau yang menyusun buku tadi. Dan itu dicetak kemudian hanya bayar biaya cetak saja, misalnya berapa 10.000 ya 10.000 rupiah kalau dirupiahkan, 15.000 ya 15.000 rupiah per buku. Tapi kalau untuk biaya pendidikan itu juga gratis ya. Jadi tidak perlu khawatir bagi teman-teman bahwa pendidikan di Al-Azhar sama sebetulnya dengan beberapa sekolah atau pendidikan di luar negeri ya, itu juga ada yang gratis seperti itu. Saya kira seperti itu ya Pak. Jadi insya Allah dia dari jenjang ma'had pun sudah gratis, sekolah pendidikannya, biaya pendidikan juga pada jenjang S1 atau universitas pun
insya Allah gratis. Bahkan ada beberapa kesempatan untuk mendapatkan beasiswa nanti ketika antum sudah berada di Kairo, Mesir. Banyak sekali kesempatan beasiswa. Termasuk Darul Arifin sendiri, alhamdulillah saat ini memberikan beasiswa ke beberapa anak yang berada di asrama, beberapa anak pilihan yang pastinya dia punya studi yang bagus, kemudian akhlak yang bagus, itu kita berikan beasiswa dalam bentuk uang saku bulanan gitu, uang saku bulanan. Sama seperti ketika Al-Azhar memberikan beasiswa bagi teman-teman yang sudah berada di Kairo itu dalam bentuk uang saku bulanan, dan itu bisa digunakan untuk kebutuhan pribadi atau untuk bayar asrama dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan dibuka mikrofonnya. Kemudian ditanyakan langsung, enggak apa-apa. Silakan. Kita masih ada sekitar 15 menit lagi untuk ruang tanya jawab seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, Tat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Saya Mas Gula, Tat, ya. Mau nanya, Tat. Jadi untuk ma'had itu normalnya itu usia berapa, Tat, ya? Sebenarnya untuk usia normal untuk masuk ma'had itu berapa? Dan tadi diinformasikan kan 3 tahun, Tat, ya, untuk ma'had sebenarnya. Ya. Mungkin itu, Tat, pertanyaan dari saya. Makasih. Baik. Jadi salah satu syarat untuk bisa masuk ke jenjang ma'had, ya, itu tertulis di Al-Azhar. Salah satu syarat untuk bisa masuk ke jenjang ma'had adalah usia antara 12 sampai 30 tahun. Jadi tidak dipastikan harus usia 15 tahun harus bisa masuk, tidak. Harus usia 17 tahun bisa masuk, tidak. Jadi semuanya dari usia 12 tahun, rentan antara 12, 13, 14 sampai usia maksimal 30 tahun. Yang berangkat besok tanggal 12 Desember pun ada yang usianya sudah 26 tahun. Itu tidak apa-apa, diterima di Ma'had Al-Azhar. Jadi kalau dari rentan usia itu antara 12 sampai 30 tahun. Tapi memang yang selama ini kami berangkatkan itu lebih banyak teman-teman yang usianya lulusan SMP dan lulusan SMA, ya, sederajat. Ada yang lulusan sanawiyah, ada yang pindahan baru kelas 2 di sini kemudian pindah ke Ma'had Al-Azhar, ada yang sudah lulus sanawiyahnya atau ada yang pindahan di SMA atau aliyah, kemudian atau yang sudah lulus aliyah kemudian lanjutkan pendidikan melalui jenjang ma'had ini. Jadi usia yang diperbolehkan adalah 12 sampai 30 tahun. Seperti itu, Pak. Mas. Ada lagi? Tanyaannya silakan. Izin bertanya, Ustaz. Boleh, silakan. Ya, maaf sebelumnya kalau katanya kata anak siswa ma'had yang Halo. di sana itu ada jenjang idadi sama sanawi. Itu Betul. maksudnya apa ya, Ustaz? Sama berapa lama? Betul. Jadi ma'had ini, ada lagi pertanyaan, sudah cukup itu? Cukup ya? Ya, sama Jadi normalnya kata antum 3 tahun. iya. Tapi kalau kata mahasiswa yang di sana, siswa ma'had di sana itu idadi 3 tahun dan sanawi 3 Betul. tahun gitu. Betul. Jadi memang secara formal sebetulnya jenjang ma'had itu adalah setingkat dengan SMP dan SMA gitu. Sebenarnya kalau kita lihat klasifikasinya, ma'had itu ada 3. Ada jenjang ma'had ibtidai, kemudian i'dadi dan sanawi, itu ma'had semua tuh. Ya, 3 ma'ahid jamak dari ma'had. Kalau di Al-Azhar ada yang pertama adalah Rodotul Atfal, itu TK. Yang kedua adalah ma'had. Ma'had itu terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Ya, ibtidai, i'dadi, dan sanawi. Yang ketiga adalah jenjang jamiah atau universitas. Itu ada S1, ada S2, dan ada S3. Nah, ma'had yang kita berangkatkan adalah setingkat jenjang SMP dan SMA. Atau yang dikenal dalam bahasa Arab
i'dadi dengan sanawi. Nah, i'dadi memang normalnya adalah 3 tahun. Dan sanawi normalnya adalah 3 tahun. Nah, ketika antum ada beberapa orang yang bertanya, kalau saya sudah lulus SMP di sini, apakah ketika di sana akan menjamin bisa masuk sanawi langsung atau SMA? Jawabannya adalah tidak. Ya. Bagaimana cara penempatannya tadi dengan ikut placement test tadi? Di placement test itu yang akan jadi penekanan adalah bagaimana antum bisa memiliki bekal kemampuan bahasa Arab yang baik. Dan ketika antum misalnya lulus SMP di sini, kemudian antum ikut memiliki bekal bahasa yang mencukupi, maka ketika masuk ke ma'had dan ikut akselerasi itu bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat, gitu. Jadi normalnya bagaimana? Ya normalnya 3 tahun, 3 tahun di i'dadi dan 3 tahun di sanawi. Tapi apakah harus masuk i'dadi? Ya tidak mesti, tidak harus. Bahkan ada anak yang usianya misalnya 12 tahun yang kita berangkatkan 13 tahun, kemudian ketika dia ikut placement test, hasilnya mencukupi, kemudian ikut akselerasi, maka dia tidak perlu masuk ke i'dadi, bisa dia lompat ke sanawi, dan sanawinya itu bisa kelas 1 atau kelas 2 atau bahkan langsung ke kelas 3. Jadi semua tergantung dari hasil tadi. Hasil placement test dan hasil akselerasi. Begitu. Ya Ustaz, berarti kalau di total semuanya yang normal jadi sama sanawi 6 tahun ya Ustaz? Betul, 3 tahun, 3 tahun, betul. Kalau mengikuti semua, Masih, tapi Ustaz. hampir-hampir yang kami lihat tidak ada yang i'dadi 3 tahun atau sanawi 3 tahun. Hampir-hampir tidak ada ya. Berbeda memang pembelajarannya atau sistem pembelajarannya dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia ketika antum lulus SD itu pastinya masuk SMP kelas 1 gitu. SMA masuk dimulai dari kelas 1. Tapi kalau di Al-Azhar tidak. Al-Azhar bisa jadi antum ketika masuk SMP-nya bisa langsung ke kelas 2. Dan ketika antum di kelas 2, nanti ada juga kesempatan akselerasi. Misalnya antum masuk di i'dadi kelas 2. Nah, setiap kelas 2 ini ada kesempatan untuk akselerasi. Jadi tidak mesti harus naik ke kelas 3. Dia bisa lompat ke kelas 1 sanawi. Gitu. Sama seperti ketika antum mendapatkan kelas 2 sanawi atau kelas 2 SMA. Ketika antum masuk di kelas 2 SMA dan ikut ujian kenaikan kelas, nilai antum bagus, antum nggak mesti harus langsung bisa masuk naik kelas 3, nggak mesti, bisa langsung ikut imtihan qabul untuk masuk S1. Jadi kelas 3 apakah wajib? Jawabannya tidak. Baik ya 3 i'dadi atau 3 sanawi itu tidak wajib. Ketika antum nilainya bagus, antum bisa lompat dengan akselerasi. Sama seperti tadi di Dirosah Khosoh. Ada 6 level. 6 level ini ketika level 4, apakah antum harus masuk ke level 5? Jawabannya tidak. Ketika nilainya bagus, antum bisa ikut akselerasi. Gitu. Jadi memang agak berbeda sistem pembelajaran di Al-Azhar ini bila dibandingkan dengan sistem pembelajaran di Indonesia. Begitu. Ada yang bertanya lagi? Iya, makasih. Iya, sama-sama. Izin bertanya, Tat. Boleh silakan. Nah, untuk setelah lulus dari ma'had, Tat ya, apakah ada batas minimal untuk masuk ke Universitas Al-Azharnya, Tat? Terima kasih, Tat. Ya, kalau sudah lulus ma'had, itu tidak ada batasan untuk masuk S1. Tidak ada batasan. Misalnya begini, ketika antum sudah menginjak usia 27 tahun misalnya, atau 28 tahun, atau bahkan 29 tahun, antum masuk ke ma'had. Di ma'had antum bisa ikut akselerasi dan 1 tahun atau 2 tahun selesai. Dan usia antum saat itu mungkin sudah 31 tahun. Maka apakah bisa masuk S1? Jawabannya adalah bisa. S1 di Al-Azhar itu tidak berbatas waktu. Tidak berbatas waktu. Berbeda apabila antum mendaftar melalui jenjang, melalui jalur Kemenak. Kalau Kemenak kan ada batasan tahun kelulusan. Antum lulus aliyah ini atau lulus SMA misalnya tahun 2022 gitu.
Nah, paling lambat antum 2 tahun mendaftar melalui Kemenak. Kalau lebih dari 2 tahun itu kemungkinan besar tidak diterima. Akan tetapi ketika di ma'had itu batasan usia tidak menjadi masalah, tidak menjadi soal. Ya, kapanpun antum bisa lulus di jenjang ma'had, ketika ingin masuk ke S1 itu diperbolehkan. Jadi tidak ada batasan usia yang diterapkan untuk masuk ke jenjang Universitas Al-Azhar ketika antum sudah lulus di ma'had ya. Betul, seperti itu. Ada lagi? Silahkan. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Kalau untuk budaya di sana itu seperti apa sih, Ustadz? Kayak apa saja yang tidak boleh digunakan atau yang harus digunakan tuh apa saja sih? Untuk kayak contoh seperti pakaian atau yang lainnya. Untuk pakaian, kalau budaya di Mesir itu sama seperti budaya di wilayah-wilayah Arab lainnya ya. Ya, kalau yang saya kira tidak terlalu beda ya dengan di Indonesia. Hanya memang kalau di sana ada beberapa budaya yang menurut mereka apabila seperti tidak pantas atau aib, kalau bahasa sana ya aib, kayak misalnya ketika wanita pakai celana pendek itu di sana aib ya. Maka kita jarang sekali bisa menemukan wanita dengan celana sebatas dengkul misalnya, itu hampir-hampir tidak ada. Tidak ada. Jadi justru banyak kan kalaupun pakai celana ya celana yang panjang itu, entah celana levis, entah celana biasa gitu ya. Nah, itu kalau yang laki-laki ya sama seperti di kita ya, ada yang pakai celana atau pakai gamis atau pakai tapi kalau sarung jarang di sana. Kalau zaman saya dulu saya tahun 93 ada di Mesir, itu untuk laki-laki pakai sarung keluar itu masih dikata aib ya. Tapi kalau sekarang ternyata banyak tergradasi tradisi itu, jadi ada beberapa anak yang memang ketika keluar pakai sarung ya. Kalau sebenarnya kalau di Mesir itu ketika kita pakai sarung keluar itu sama seperti orang yang baru berhubungan suami istri kemudian keluar, nah itu pakai sarung tuh. Kalau di Mesir seperti itu. Kalau di sini kan enggak. Di sini orang bebas keluar pakai sarung, pakai celana pendek pun bebas ya. Kalau di sana enggak, masih ada batasan-batasan tertentu yang cukup baik lah, yang cukup baik. Seperti tadi, seperti aurat perempuan ya, mungkin kalau dari atas di rambut ya sudah biasa, mereka tidak pakai jilbab ya, pakai kerudung, tapi kalau bagian bawah itu selalu tertutup ya, hampir-hampir tidak ada yang terlihat betisnya di sana. Gitu. Kalau yang laki-laki bebas sih saya kira. Gitu. Nanti ketika antum sudah berada di Kairo ya, baik itu dari sisi budaya, kemudian dari sisi sistem pembelajaran, itu akan insya Allah akan tercerahkan dengan sendirinya. Antum bisa banyak informasi di sana untuk bisa antum pelajari apa saja yang sekiranya perlu menjadi batasan pergaulan, menjadi batasan budaya, kemudian juga termasuk sistem pembelajaran baik itu pada jenjang ma'had sendiri, kemudian pada jenjang S1-nya itu akan terlihat atau akan jelas insya Allah. Kalau belum menyelam sendiri agak sulit untuk bisa menerima, apalagi ketika ada seseorang yang patokannya seperti di Indonesia gitu. Wah, ini kok kayaknya beda gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Saya mau bertanya, untuk program akselerasi, apakah itu diadakan setiap tahun sekali, dan kelas apa saja yang bisa ikut kelas akselerasi itu? Baik. Jadi akselerasi atau biasanya disebut dengan, kalau di sana musabakoh ya, atau juga disebut dengan ikhtibarat. Itu ada 3 tahap, ada 3 jenjang ya, ada 3 jenjang. Yang pertama pada jenjang dirosah khosoh, yang kedua pada jenjang i'dadi, kemudian yang ketiga pada jenjang sanawi. Nah, pada jenjang dirosah khosoh, kapan orang bisa ikut akselerasi? Yaitu pada saat antum sudah berada di level 4. Ya, level 4 itu kalau di dirosah khosoh dikenal dengan mutawasid, sani,
Nah, itu bisa ikut akselerasi. Ketika antum nilainya bagus pada saat ujian di mutawasit sani tadi, antum punya kesempatan untuk ikut akselerasi gitu. Nah, kemudian yang kedua, pada saat antum berada di kelas 2 i'dadi. Nah, di kelas 2 i'dadi ini antum punya kesempatan untuk ikut akselerasi. Di kelas 2 i'dadi itu ketika antum ikut ujian dan nilainya mencukupi atau bagus, antum nggak perlu naik ke kelas 3. Akan tetapi antum bisa ikut akselerasi untuk langsung naik ke sanawi gitu. Nah, yang ketiga adalah pada saat antum berada di kelas 2 sanawi atau 2 SMA bahasa kita ya. Nah, di kelas 2 sanawi ini ketika antum ikut ujian dan nilainya bagus, antum tidak perlu naik ke kelas 3 sanawi, akan tetapi antum bisa langsung lulus di situ dan bisa ikut imtihan qabul untuk masuk ke Universitas Al-Azhar. Begitu. Jadi ada 3 kesempatan untuk bisa ikut akselerasi. Nah, kemudian dalam 1 tahun, berapa kali sih akselerasi itu yang diadakan oleh Al-Azhar? Biasanya Al-Azhar itu memberikan kesempatan 2 kali sampai 3 kali dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Yang terdekat ini adalah di bulan Januari akhir atau Februari. Jadi bagi teman-teman yang saat ini ada di kelas dirosah khosoh, itu bisa pada saat bulan Januari atau Februari nanti, tergantung dari Al-Azhar nanti, itu bisa ikut akselerasi. Begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah di bulan Agustus. Yang kalau di bulan Agustus ini bukan hanya anak-anak yang pada berada di jenjang di dirosah khosoh, akan tetapi juga teman-teman yang sudah berada di i'dadi atau di kelas 2 sanawi. Itu mereka punya kesempatan untuk ikut akselerasi. Akselerasi itu adalah lompat kelas, beberapa tingkat ya. Sama seperti misalnya ketika ada anak yang sudah berada di kelas 2 sanawi, kemudian dia ikut akselerasi pada bulan Agustus, maka kalau nilainya mencukupi dan bagus, itu bisa langsung lulus dan di bulan Oktober itu bisa mendaftar S1. Begitu. Kira-kira seperti itu. Jadi banyak kesempatan untuk ikut akselerasi insya Allah. Yang penting antum punya fokus yang baik ya, semangat yang tetap konsisten ya. Dan harus aktif untuk belajar di Al-Azhar. Seperti itu. Kalau sampai sana kemudian tidur terus ya, 24 jam dalam sehari antum gunakan buat tidur, ya apakah menjamin naik kelas? Ya bukan jaminan gitu ya. Jadi semua tergantung pada kita. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Tat izin bertanya. Boleh, silakan Ibu. Kompetensi dasar apa yang harus dimiliki oleh anak gitu ya Tat, agar dia bisa tepat, mengingat anak saya itu sebetulnya kan lulusan aliyah dari pondok pesantren. Kalau dibilang lughah Arabiahnya mahir-mahir amat enggak, dari nol juga enggak gitu kan. Kalau melihat gambaran Ustadz tadi kan sebetulnya kan berarti kan modal yang paling mendasar itu kan berarti kan kemampuan bahasa Arab ya Tat ya. Betul. Dan ini yang saya ingin tahu gambaran gitu ya, mengingat anak saya sudah lulus aliyah, kan pengennya nih orang tua berarti pengen anak juga kan cepet gitu ya lulus dari Ma'had terus S1 gitu kan. Apakah perlu gitu ya untuk mengasah dulu kemampuan bahasa Arab di sini dulu sebelum berangkat ke Mesir gitu ya, atau bisa di sana gitu Tat? Ya mungkin itu Tat. Ya. Belajar bahasa Arab itu akan lebih baik ketika kita berada di negara asalnya gitu. Kalau kita ikut kursus bahasa Arab atau bahasa Inggris atau bahasa apapun, bahasa Jerman, bahasa Perancis di Indonesia, itu secara kualitas mungkin akan berbeda dengan teman-teman yang belajar bahasa Arab di Mesir misalnya atau di Arab Saudi misalnya. Itu berbeda dari sisi waktu, dari sisi kualitas, dari sisi kemudahan, itu berbeda sekali. Atau ketika antum belajar bahasa Inggris atau belajar kursus di sini, ada yang sampai setahun, ada yang sampai 2 tahun, itu jauh berbeda ketika
orang belajar bahasa Inggris di Inggris sendiri gitu. Itu pasti berbeda dan waktunya pun berbeda. Jadi bagaimana sarannya? Sarannya kalau untuk pendalaman bahasa Arab ya akan lebih baik bila dilakukan di Mesir itu sendiri. Karena selain secara teori, dia juga bisa praktek. Baik praktek itu secara keseharian ataupun nanti pada saat berada di dalam ruang kelas gitu. Nah, yang kedua, kompetensi apa sekiranya yang diperlukan? Bahasa Arab itu, kemampuan bahasa Arab itu cukup luas ya. Yang pertama, yang akan dites biasanya untuk placement test adalah tulisannya. Tulisan itu harus bagus itu. Karena banyak juga teman-teman tulisan bahasa Arabnya kayak tulisan dokter ya, yang bisa baca cuma dia doang gitu. Nah, itu sulit tuh. Jadi tulisannya harus diperbagus ya. Karena saya juga mengajar saya sebagai dosen di satu universitas di Indonesia di Jakarta, itu ketika saya melihat mahasiswa itu tulisannya acak-acakan, kita agak males juga bacanya ya. Mungkin seperti itulah kebanyakan guru ya. Jadi tulisan kita harus bagus. Yang kedua, bahasa Arab yang dibutuhkan selain lisan, nah lisan itu harus kita. Maka di Darul Arifin itu nanti akan ada bimbingannya yang salah satunya mencakup mengenai lisan. Nah, lisan ini akan sulit untuk kita aplikasikan pada saat kita berada di Indonesia misalnya, sulit. Kalau di Mesir itu kalau kita mau melatih lisan kita, kita datang aja ke toko-toko misalnya, ke warung-warung ya, toko buah mungkin atau toko makanan. Kita beli yang murah-murah bangsa mungkin 5.000 atau 2.000, tapi kita ngomongnya banyak itu kan kita akan melatih dengan sendirinya bahasa Arab. Kemudian yang berikutnya adalah istima. Istima itu pendengaran, mendengarkan. Kalau kita di Indonesia, kita melatih itu paling tidak hanya lewat audio. Akan tetapi kalau di sana kita berkecimpung langsung, apalagi kita ke pasar, kita ke toko, kita ke supermarket, kita kemanapun, yang kita dengar adalah bahasa Arab yang langsung keluar dari mulut orang Arab itu sendiri, orang Mesir. Nah, yang berikutnya adalah teori bahasa Arab. Teori bahasa Arab ini lebih didominasi oleh nahwu sorof. Bagi teman-teman yang sudah berada di pondok pesantren, itu sudah insya Allah tidak akan asing ya dengan ilmu nahwu sorof itu. Itu sangat mendukung ya, sangat mendukung sekali. Terbukti memang teman-teman yang dari pondok pesantren itu rata-rata tidak memiliki kesulitan apabila saat menghadapi soal-soal yang lebih ke arah nahwu sorof ya. Sudah paham betul apa itu fi'il madhi, apa itu fi'il mudhari, apa itu fi'il amr ya. Itu sudah paham. Nah, untuk tambahan mungkin bagi teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan di Ma'had atau di Al-Azhar, itu dari saat ini cukup bisa memperkaya kosakata bahasa Arab, itu yang mungkin masih kurang. Nah, kalian harus punya target, misalnya dalam satu hari kalian sudah harus hafal berapa kosakata, misalnya penambahan kosakata itu. Memang bahasa Arab ya sama seperti bahasa-bahasa lainnya, itu bukan pelajaran hafalan, tapi paling tidak ketika kita ingin mengetahui satu benda atau satu kata kerja itu pun harus dihafal, dan itu memang langkah awal untuk bisa menguasai suatu bahasa. Kita memperkaya dengan kosakata-kosakata yang semakin banyak, kalian pada saat nanti ketika membaca materi pelajaran di sekolah, itu insya Allah tidak akan mengalami kesulitan yang banyak ya. Ketika antum sudah menguasai banyak kosakata, kemudian nahwu sorofnya sudah ada gambarannya, sudah ada bekal, kemudian antum sudah terbiasa dengan mendengarkan bahasa Arab, kemudian berucap bahasa Arab, itu akan sangat membantu terutama pada saat percepatan. Dan satu lagi, salah satu poin yang sangat bagus bagi teman-teman yang ikut akselerasi adalah hafalan Quran. Nah, hafalan Quran ini cukup sangat membantu ya ketika antum nanti pada posisi akselerasi, bukan pada placement test. Kalau placement test itu hanya bahasa Arab yang dibutuhkan. Akan tetapi ketika antum sudah masuk ke tahapan akselerasi, yang dibutuhkan adalah hafalan Quran. Nah, kira-kira berapa juz gitu ya untuk hafalan Quran? Untuk pertama biasanya yang dibutuhkan adalah 3 juz. 3 juz saja gitu. Enggak banyak kan, enggak sampai 30 juz, hanya 3 juz.
Cuma nanti ada kekurangan yang sering kita lihat ya bagi teman-teman yang hafal Al-Quran di Indonesia ini. Biasanya teman-teman itu ketika menghafal Quran itu hanya lisan. Jadi misalnya pada juz keberapa nih, aftat mauna ayyuminu lakum qad kana fariqun. Jadi lisan. Kita akan mengalami kesulitan pada saat kita dituntut untuk menulis. Nah, itu susah. Misalnya begini, tidak ada yang tidak hafal dari kita surat Al-Fatihah. Itu bisa dipastikan seperti orang Islam itu pasti semua hafal Al-Fatihah. Tapi ketika kita suruh menulis Al-Fatihah itu akan banyak yang kesulitan. Banyak sekali orang yang nggak ngerti bagaimana tulisan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim itu nggak semua orang bisa. Nah, itu yang perlu ditambahkan kemampuan kita khususnya dalam Al-Qur'an tadi. Jadi bukan hanya hafal secara lisan, tapi kita sudah memulai bagaimana cara menghafal kita secara tulisan. Ya, secara tulisan, dan itu akan dipraktekkan nanti pada saat kita berada sejak dari ma'had. Bahkan S1, S2 pun akan ada ujian Al-Quran dari sisi tulisannya. Jadi bukan hanya sambung menyambung ayat secara lisan, akan tetapi juga sambung menyambung ayat secara tulisan. Kalau kita tidak paham, tidak bisa hafal apalagi, maka kita akan mendapatkan kesulitan yang cukup pada saat kita dituntut atau bertemu dengan soal-soal yang terkait dengan hafalan Quran. Saya kira gitu. Apalagi kalau misalnya antum punya hafalan lebih dari 3 juz ya, tapi harus mungkin. Misalnya antum hafalan 10 juz, itu bagus sekali. Yang kami berangkatkan, alhamdulillah ada yang hafalannya 30 juz bahkan, ada yang hafal 27 juz, itu sangat mendukung sekali. Tapi ada juga yang hafalan hanya 5 juz, ada yang 3 juz, ada yang 1 juz gitu. Ada yang tidak hafal sama sekali kecuali ayat-ayat pendek. Itu tidak apa-apa. Maka nanti ketika di Kairo itu harus diasah ulang atau diperdalam atau diperbanyak hafalan-hafalan Quran. Sekian Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya? Ini saya agak kesulitan untuk membuka ruang teks ya. Jadi mungkin bisa dibuka aja mikrofonnya apabila ingin bertanya ya. Tanya Ustaz. Boleh silakan Pak. Ustaz, untuk pakaian, terutama yang akhwat, saat di ma'had dan saat di sekolah itu berbeda atau gimana? Terus untuk HP apa dibatasi? Ya, untuk pakaian, untuk yang akhwat terutama, itu kalau di sana ya rata-rata teman-teman pakai gamis ya. Yang terpenting adalah dari pakaian, khusus yang perempuan itu yang pertama tidak pendek ya. Bukan pakaian pendek, bukan pakaian ketat, dan bukan pakaian yang transparan. Nah, itu harus dicatat. Jadi tidak boleh ada pakaian yang transparan. Jadi, mungkin dia ingin pakaian putih tapi ternyata transparan, itu tidak diperbolehkan, aib ya. Yang kemudian yang kedua, ketika sekolah ya di ma'had itu pakaiannya bebas sebetulnya. Maka nanti ada yang pakai jaket, ada yang terutama pada musim dingin ini, di Desember ini sudah masuk musim dingin, maka ketika sekolah nanti banyak pakai jaket-jaket ya. Dan itu banyak sekali dijual di Mesir ya, dengan harga yang relatif terjangkau, lebih murah bahkan bila dibanding di Indonesia. Jadi pakaian itu bebas, yang penting rapi, sopan dan menutup aurat dan tidak mencolok ya, dan tidak mencolok. Kalau di perempuan Mesir itu menghindari pakaian yang berwarna merah. Nah, itu karena dia mencolok sekali. Maka usahakan tidak membawa pakaian khusus yang akhwat yang berwarna merah. Gitu. Seperti itu ya Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Kita sudah masuk ke 1 jam lebih 15 menit ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bincang Sabtu pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk antum semua, khususnya bagi yang ingin melanjutkan pendidikan di jenjang ma'had ya, atau di Al-Azhar Kairo Mesir,
yakinlah bahwa orang besar itu langkahnya harus besar ya. Orang besar itu langkahnya harus besar. Yang laki-laki terutama langkahnya pun harus panjang. Jadi semakin tidak ada imam-imam besar, orang-orang besar yang langkahnya pendek ya. Dia perjuangannya pun harus besar. Dia rela meninggalkan tanah airnya, dia rela meninggalkan keluarganya, kemudian nanti diharapkan bisa kembali ke tanah air, berkumpul dengan keluarga semua dengan membawa ilmu yang banyak, ilmu yang manfaat, dan ilmu yang berkah, serta bisa mengharumkan nama keluarga ya. Itu yang perlu disampaikan. Dan yang terpenting adalah kalian harus punya semangat untuk bisa melanjutkan pendidikan di Al-Azhar. Al-Azhar ini sampai saat ini alhamdulillah tetap menjadi tujuan utama teman-teman dari semua negara yang ingin mendalami agama Islam, karena secara keilmuan alhamdulillah Al-Azhar sudah tidak diragukan lagi. Antum bisa melihat di banyak referensi, entah di Google, entah di buku, entah di apapun mengenai Al-Azhar, mengenai trik recordnya, kemudian berapa banyak orang-orang besar yang lahir dari Al-Azhar, dan hal yang sangat mudah untuk mengikuti orang-orang besar itu adalah dengan mengikuti histori mereka gitu ya. Dan Al-Azhar ini menjadi salah satu bagian hidup perjalanan orang-orang besar tadi. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan pada kita semua, memberikan kemudahan langkah untuk bisa melanjutkan pendidikan di Al-Azhar Kairo Mesir. Allah beri kesehatan, Allah beri panjang umur, Allah beri keberkahan rezeki, sehingga khususnya bagi orang tua bisa menyekolahkan anak-anak ke Al-Azhar Kairo Mesir ya. Mudah-mudahan dari saya cukup sekian. Apabila tidak ada yang ditanyakan lagi, apabila ada yang ingin bertanya, ya silahkan menghubungi WhatsApp saya di 0812 8110 1515. 0812 8110 1515, atau bisa juga melalui website kita www.darularifin.org.id. Itu insya Allah bisa banyak yang bisa antum dapatkan. Dan apabila antum ingin melihat kegiatan-kegiatan kita, itu bisa bergabung di Instagram dan Facebook kita di Darul Arifin. Ya, demikian dari saya, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.